محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة. أما بعد، hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Ustadz Sufyan SPDI MA, dan yang saya muliakan Bapak RW, Bapak RT, Ketua IKMT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan yang ada ini menjadikan perkumpulan berkah dunia dan akhirat. Amin. Amin, amin, amin. Segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kasihnya Allah tak pilih kasih. Segala puji bagi Allah, yang mana sayangnya Allah tak terbilang. Sehingga di dalam kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap kali kita pertemuan diadakan membaca suratul Yasin, yang mana di dalamnya ada membaca Yasin, membaca Al-Quran. Ini merupakan salah satu tanzilur rahmah. Apabila suatu tempat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Yasin yang kita baca tadi, kita lihat di dalam tafsirul Yasin karangan Al-Imam Hamamizadah, beliau menjelaskan, man qara'a suratal Yasin faka'annama khatmal Qur'an 10 marrah. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mana tadi membaca surah Yasin, dia seolah-olah membaca khatam Al-Quran 10 kali. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengetahui fadilah-fadilah keutamaan daripada membaca Yasin. Kemudian tadi kita membaca Yasin, Ibu, Bapak tahu sekalian namanya Yasin itu apa? Yasin itu adalah asma min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Nah, ini yang kita adakan pertemuan silaturahim, apa tidak menambah rezeki kita, umur kita, semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan syukur kita tadi kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada sesama kita manusia. Itulah namanya abdun syakir, hamba yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Hamba yang selalu berterima kasih kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, tetap hanya ada Allah lah tempatnya mengadu, hanya Allah lah tempatnya berkeluh kesah. Kalau kita mengadu kepada Allah, apapun urusan kita akan selalu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mengadu kepada sesama saudara kita, sama manusia, barangkali terkadang kalau tidak sesuai dengan kita, malah menambah pikiran kita. Kalau kita punya masalah, kita semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai tempat kita berkeluh kesah. Salat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ketahuilah
bahwasanya bulan ini adalah bulan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Qurratun Nasihin, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Allah, yang mana kita di bulan Rajab mempersiapkan diri. Kalau diibaratkan pohon, di bulan Rajab kita menanam pohon. Pembibitannya di bulan Rajab dengan banyak membaca istighfar, berbanyak meminta ampun kepada Allah. Allah mengampunkan dosa-dosa kita di bulan Rajab. Kemudian datang bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kita bersuruh banyak-banyak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban kata Rasulullah adalah bulanku. Wa Ramadhanu syahra ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa waktu demi waktu berjalan, detik demi detik berjalan, kita akan menemui bulan yang mulia, bulan yang kita nanti-nantikan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr qiyam. Selamat datang wahai bulan puasa. Selamat datang bulan puasa, adalah bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab kita disuruh banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Allah ampunkan dosa kita. Sehingga di bulan Sya'ban kita siram pohon yang kita tanam di bulan Rajab tadi dengan banyak-banyak mengucapkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah kita siram, nanti akan menghasilkan buahnya di bulan puasa. Di bulan Ramadan adalah bulan yang kita nanti-nantikan, yang mana bulan Ramadan seluruh penjuru dunia selalu menanti-nantikan kehadirannya. Yang kita harapkan kehadirannya bisa beribadah. Dalam hadisnya kita Ad-Durratun Nasihin, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya atas api neraka. Luar biasa. Maka daripada itu, pada saat ini kita tanamkan kegembiraan. Jangan sampai ketika kita datang bulan puasa ada beban yang berat di dalam hidup kita. Aduh, datang lagi bulan puasa, capek puasa. Jangan sampai ada timbul begitu di dalam hati kita. Timbulkanlah kecintaan kita kepada puasa. Karena ketahuilah firman Allah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketahuilah ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru kepada kita sekalian. Kenapa di situ kalimatnya amanu? Ya ayyuhalladzina aslamu. Karena kalau orang yang beriman sudah tentu Islam, tapi kalau orang yang Islam belum tentu beriman. Ya, panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kita semua terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan furiḍah. Jelasnya bahwasanya kita diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kita diwajibkan orang-orang yang sudah mendahului kita. Bayangkan nabi-nabi yang terdahulu mengerjakan puasa itu luar biasa, begitu sangat berat. Ada yang nabi yang puasanya tanpa ada buka, ada yang puasa sehari berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari, sehari puasa sehari tidak. Itu namanya puasa Nabi Daud. Ada puasa yang tahunan, puasa wisal namanya, puasa terus menerus tanpa berbuka. Maka nabi-nabi yang dahulu berpuasa memang benar-benar puasanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya terus menerus.
Puasa Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Berbagai macam puasa-puasa Nabi terdahulu. Kita alhamdulillah diberikan kewajiban berpuasa selama 30 hari, berbuka, ada berbukanya, ada iftarnya, ada berbukanya, ada sahurnya, ada berbukanya. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pada saat ini kita umat yang paling dicintai, paling disayang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang sebelumnya, apakah ada bisa memikirkan umat, memikirkan dirinya sendiri saja? Tidak bisa. Apakah saya selamat atau tidak? Saya bisa memikirkan diri saya sendiri saja. Nabi Adam, Idris, Nuh, semuanya Nabi tidak bisa menolong kita, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbicaranya melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sayang kepada kita, sehingga di bulan puasa ini amalan ibadah kita tuh berlipat-lipat. Di dalam kitab Al-Bajuri dijelaskan, innal amala yudha'afu fihi fi ghairi baqiyati syuhur. Sesungguhnya amal ibadah di bulan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan yang lain. Jadi bulan-bulan yang lain tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita, pada bulan Ramadan diberikan pahala khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, berlipat-lipat pahalanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahala yang apa kita kerjakan di bulan puasa. Sekarang kita persiapkan apa saja yang kita bisa targetkan kepada kita. Ketika bulan puasa datang, biasanya kita tidak membaca Al-Quran. Ketika datang bulan puasa, ayo sama-sama kita mentadarus membaca Al-Quran. Walaupun sedikit, tapi asal terus membaca Al-Quran. Itu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Subhanallah, luar biasa. Jika kita mengerjakan karena iman takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Kalau seandainya kita berpuasa ada yang lainnya, takut, malu dan lain sebagainya, maka pada saat ini kita luruskan niat kita dulu. Ketika niat kita berpuasa hanya mengharap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa adalah bulan yang agung. Kenapa bulan yang agung? Limadza sumiya Ramadan? Li'annaha yuharriqu adz-dzunub. Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang agung dan bulan mulia? Karena ketahuilah, asal kata daripada Ramadan yarmadu, artinya apa? Ayuharriquha. Ditafsirkan lagi oleh para ulama bahwasanya bulan Ramadan bulan agung, yang bulan mulia, karena bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan bakar dosa-dosa kita, sehingga datang bulan puasa kita tanpa ada membawa dosa, kayauma waladathu ummuh, sebagaimana kita sekalian keluar daripada rahim perut ibu kita. Kalau kita keluar dari perut ibu kita tanpa ada membawa dosa, begitulah perumpamaan kita senang beribadah, mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi memang puasa ini para ulama ada membagi 3 tingkatan puasa. Yang pertama shaumul awam, yang mana puasanya orang awam, yaitu puasa kita, yang mana kita bisa menahan diri daripada makan dan minum sehingga kita bisa berbuka, menjaga apa yang membatalkan puasa, kemudian kita menjalankan rukun-rukun puasa, syarat-syarat sah daripada berpuasa. Itu kita masih tingkatan awam. Namun ada puasanya tingkatan orang soleh, yaitu shaumul khawas, yaitu orang-orang soleh yang mana puasanya menjaga pandangannya, yang mana puasa menjaga mulutnya, yang mana puasanya menjaga telinganya, yang mana puasanya menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat tingkatan-tingkatan puasanya orang soleh. Namun puasa yang ketiga yaitu puasa shaumul khawasul khawas, puasanya para wali, para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana anggota tubuhnya berpuasa dan hatinya juga berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi apa yang kita persiapkan untuk menghadapi bulan yang penuh panen pahala ini? Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Setiap tahun kita bertemu, tapi pertemuan ini apakah ada membuahkan hasil atau tidak? Tergantung kepada diri kita masing-masing. Jika kita membuahkan hasil, otomatis kita bisa banyak panen pahala. Jangan sampai kita puasa tapi yang namanya mulut kita nggak bisa dijaga, telinga kita nggak bisa dijaga, anggota-anggota tubuh kita nggak bisa dijaga, otomatis menghilangkan pahala puasa. Yang disebutkan Rasulullah, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Banyak orang berpuasa tapi yang dia dapat cuman lapar dan haus. Tapi apakah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Kenapa? Karena ada suatu pelakuan-pelakuan yang dia lakukan, seperti menghibah, menggunjing, menjelek-jelekkan saudara-saudaranya yang tidak pantas dia lakukan. Itu akan menghilangkan pahala puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sumu tasihu, kata Rasulullah, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Jadi badan kita ini diibaratkan mesin, setiap hari itu jalan aja terus mesinnya. Kalau mesin ini tanpa ada istirahat, mungkin banyak sekali ada kerusakan-kerusakan tubuh kita. Tetapi ketika datang bulan Ramadan, dalam 1 tahun itu sebulan mesin kita dipuasakan, badan kita dipuasakan. Disitulah kita mendapatkan kesehatan. Kenapa? Karena setahun sekali kita berpuasa, otomatis kalau kita lagi puasa, kita siangnya nggak makan, makannya cuma malam. Nah, itu menambah kesehatan di dalam tubuh kita, sehingga kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita ibadahnya ini niatnya itu banyak? Walaupun kita ini orang awam yang ilmunya tidak ada, kita ini nggak punya apa-apa, tetapi kita pengen mendapatkan pahalanya para wali Allah, para wali-wali Allah. Jadi kalau kita berpuasa selalu mentaklid. Artinya mentaklid itu menggantungkan niat kita kepada wali-wali Allah. Misalkan begini, ya Allah, saya niat puasa sebagaimana niatnya para wali songo, wali yang menyiarkan agama Islam di Indonesia. Saya niatnya sebagaimana wali itu. Maka kita mendapatkan niat pahalanya sama seperti wali-wali Allah karena niat. Nah, niat modal utama kita adalah niat kita berpuasa hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan puasa ini adalah amaliyah sir, rahasia kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jika berpuasa ini
pahalanya Allah rahasiakan. Kenapa? Karena kejutan bagi Allah Subhanahu wa taala, orang yang keimanannya yang kuat hanya mengharapkan Allah, nanti Allah akan berikan kejutan di dalam surganya. Orang yang berpuasa itu dia punya khusus, punya pintu khusus kepada orang yang berpuasa. Surga apa yang Allah sediakan kepada orang yang berpuasa? Yang disebut dengan Ar-Rayyan. La tadkhuluhul jannah liyuqalu babur rayyan la tadkhuluhu illa shaimun. Dikatakan bahwasanya nanti di surga ada pintu yang namanya Ar-Rayyan, tidak akan masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau orang yang berpuasa nanti masuk di dalam pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semua masuk ke pintu Ar-Rayyan. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, maka daripada itu orang yang berpuasa diberikan keistimewaan masuk surganya lewat pintu Rayyan. Kemudian surga pun rindu ya kepada orang yang berpuasa, sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan ada 4 golongan. Jadi kalau pengen dirindukan surga, maka kita lakukanlah 4 golongan tersebut, 4 macam tersebut. Apa itu? Yang pertama, talil Quran. Nah, mumpung kita di bulan puasa sebentar lagi akan datang. Talil Quran, membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Jadi kita tidak putus asa sampai kapanpun niat kita untuk belajar, supaya kita membaca itu tidak sia-sia. Rubba talil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang baca Al-Quran tetapi Al-Quran sendiri melaknat. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan, ilmu tajwidnya. Tidak mau belajar kesalahannya. Kalau kita mau belajar, walaupun kita salah, itu kita sudah dimaafkan karena adalah usaha kita untuk belajar. Tetapi jika kita baca sembarang baca tanpa pengen mengetahui isi bacaan Al-Qur'annya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya, ya, kita pelajari dan kita renungkan bacaan-bacaan kita itu di bulan puasa. Walaupun kita membacanya 1 halaman, tapi di dalam bulan Ramadan istiqomah setiap hari kita membaca, itu pekerjaan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanding kita membaca Al-Qur'an 1 juz di awal Ramadan tetapi ujung-ujungnya nggak pernah baca lagi, cuman baca 1 juz yang sekali duduk itu aja. Jadi Allah itu lebih senang, lebih suka orang yang membaca sedikit daripada membaca yang banyak tapi nggak baca lagi. Yang lebih sayang lagi bacanya banyak terus tetap istiqomah terus menerus untuk membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah nanti penolong kita ketika kita di mana? Ketika kita nanti di alam barzakh, ketika kita nanti di alam kubur. Al-Quran inilah lampu kita. Makanya setiap orang yang meninggal dunia dikirimkan Al-Fatihah, dikirimkan Yasin. Nah, dengan Yasin kiriman itulah mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan di alam kubur sana. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau kita membaca Al-Quran pada saat ini, suatu saat kita dibantu, sedangkan Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Jadi kita tanamkan membaca Al-Quran di bulan puasa dan di hari-hari lainnya. Kemudian yang dicinta, yang dirindukan surga, yang pertama orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah wahafidhul lisan, orang yang menjaga lidahnya ketika datang bulan puasa. Mulutnya ini puasa juga. Ketika ada mendengarkan saudaranya, tetangganya menjelek-jelekkan aib saudaranya, dia tutup mulut langsung lari, nggak mau dia duduk di situ. Jadi adanya pembicaraan ketika si A dan si B ini duduk sama-sama, adalah timbul nanti di situ ada pembicaraan menjelek-jelekkan saudaranya.
Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita tinggalkan apabila ada pembicaraan yang tidak mengandung nasihat-nasihat. Ketika di bulan puasa, kita selalu mendengarkan tausiah-tausiah yang mana setiap sholat sunat tarawih kita sering mendengar nasihat-nasihat itu dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lidah ini yang paling penting. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Lidah kita ini yang akan menyelamatkan kita. Jika lidah kita ini suka berbuat baik, menyebut-nyebut yang baik-baik, maka kita akan mendapatkan panen pahala yang baik. Tapi jika mulut kita ini menjelek-jelekkan saudara kita, maka ketahuilah mulut kita ini akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surga yang selalu rindu kepada yang golongan yang ketiga ini siapa? Wa mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mana nanti ketika datang bulan puasa yang pengen mengasihkan takjil di masjid, di mushola, maka itu akan merupakan salah satu pahala yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memberikan makan, memberikan orang yang buka ketika di bulan puasa itu dirindukan oleh surga. Nah, jadi surga sudah merindukan kepada orang-orang yang selalu memberikan makanan, minuman dan lain-lain sebagainya. Maka otomatis nanti Allah akan memberikan minuman yang mana ketika kita minum itu la nazma'u ba'dahu abada. Ketika kita minum sekali minum telaga Al-Kautsar, yaitu telaga baginda Nabi kita Muhammad SAW, sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Itulah ganjaran kepada orang yang suka memberikan makan dan minum kepada orang yang berbuka puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan puasa ini adalah bulan yang mana mendidik kita juga. Mendidik kita untuk selalu membenahi diri kita. Yang tadinya kita ada sifat kita pemarah, ketika datang bulan puasa kita kuranginlah pemarah kita. Kita kurangin. Tadinya kita bulan biasa kita malas untuk beribadah kepada Allah. Datang bulan puasa, terus malasnya kita itu kita tingkatkan, lebih lagi, rajin lagi. Yang tadinya kita tidak pernah berjamaah bulan puasa, didik lagi hati kita ini, badan kita ini supaya bisa berjamaah. Karena berjamaah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadati sana. Barang siapa yang berjamaah yang terus-menerus bulan Ramadan, dari awal masuk bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya suatu gedung. Yang mana gedung di sorga itu, kita punya dunia, satu dunia ini Allah penuhi kenikmatan, apa yang ada di dunia ini nikmat semuanya ada lengkap di situ. Jadi suatu gedung yang mana di dalam gedung itu semuanya lengkap yang Allah sediakan kepada kita yang terus-menerus istiqomah berjamaah di bulan Ramadan. Jadi jangan sia-siakan kita untuk berjamaah. Seandainya kita nggak bisa di masjid, bapak sekalian ngajak kepada keluarganya, anak istrinya berjamaah di rumah. Sehingga ketika berjamaah Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Inilah bulan Ramadan adalah juga bulan tarbiyah yang bisa mendidik kita untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah. Bulan-bulan sebelumnya kita jauh daripada Allah. Ketika bulan Ramadan, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga terbiasa di bulan Ramadan melaksanakan ibadah-ibadah kita terbiasa, sehingga ketika datang hari-hari biasa itu merasa sayang. Kalau kita melakukan amal ibadah terus menerus saja 40 hari saja tanpa ada putus-putus, biasanya ada timbul kesayangan, kesenangan tersendiri karena terus menerus untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Al-Qudsi dijelaskan as-saumu li